Halo teman-teman, nah hari ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman POC yang saya buat dari rumput. Nah ini adalah POC yang berusia 1 bulan. Terlihat rumputnya sudah menghitam dan ketika diaduk, nah itu keluar gelembungnya. Pupuk organik cair ini terdiri atas bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah untuk dibuat dan sangat bermanfaat untuk tanaman, terutama pada fase pertumbuhan. Jadi sangat baik untuk tanaman, terutama tanaman yang bersifat sayur-sayuran yang berdaun, karena kandungan nitrogen yang terdapat di dalam pupuk ini lumayan cukup tinggi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan teman-teman ikuti terus dan tonton video ini sampai selesai. Nah, ini adalah halaman rumah saya, teman-teman. Kebetulan halamannya itu tidak disemen atau tidak dicor, jadi dipenuhi dengan rumput. Dan rumput ini akan saya gunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk organik cair. Dan itu adalah beberapa tanaman yang baru saya tanam. Nah, di sebelah sana juga ada stroberi, ada pohon mangga, dan juga mulberry, buah mulberry ya. Nah, itu banyak sekali rumputnya. Nah, ini adalah rumput yang sudah saya kumpulkan dari halaman tadi. Saya masukkan ke dalam ember cat. Kemudian saya tambahkan dengan bubuk cangkang telur yang sudah saya blender sebelumnya. Jadi cangkang telur yang saya kumpulkan setiap hari, kemudian saya jemur, dan setelah kering saya blender agar menjadi serbuk halus seperti yang terlihat pada kamera. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan air cucian beras yang sudah saya diamkan selama kurang lebih 3 hari ya. Nah, ini juga sebagai tambahan mikroorganisme atau bakteri untuk mempercepat proses dari fermentasi pupuk, dan juga sebagai tambahan bahan dalam pembuatan pupuk organik cair, nutrisi yang diberikan di dalam pupuk organik cair. Dan saya juga menggunakan E4. Nah, kebetulan E4 yang saya gunakan ini adalah E4 dari maksud saya E4 untuk peternakan ya, karena saya tidak punya yang untuk pertanian, jadi saya menggunakan E4 untuk peternakan. Menurut saya sih tidak masalah ya. Kalau teman-teman punya yang lain juga silahkan tinggal digunakan. Dan jika tidak ada bahan yang lain pun, cukup dengan menggunakan rumput dan air itu sudah bisa. Jadi saya penambahan dari E4 dan air cucian beras tadi itu berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi saja. Kemudian kita tambahkan dengan air hingga ember hampir penuh, tapi kita sisakan sedikit ruang agar gas yang dihasilkan dari proses fermentasi dapat tertampung ya teman-teman. Nah, sebelumnya ini saya juga sudah menambahkan kompos yang pernah saya buat sebelumnya, dan ember ini, wadah ini adalah wadah bekas saya membuat kompos. Jadi terlihat air dari
ember ini, di dalam ember ini terlihat sudah keruh ya teman-teman, itu karena kompos yang masih tersisa di dalam ember. Nah, kompos yang tersisa tadi juga sebagai tambahan nutrisi dari pupuk ini. Jadi tidak hanya dari rumput yang kita cari di halaman, tapi juga dari kompos dan juga air cucian beras. Jadi nutrisinya ini cukup lumayan lengkap. Nah, kita aduk-aduk. Penambahan dari serbuk cangkang telur juga sebenarnya sebagai tambahan nutrisi ya, karena cangkang telur kan mengandung banyak sekali kalsium yang juga diperlukan untuk tanaman. Jadi dalam proses fermentasi ini, kalsium yang terdapat di cangkang telur itu bisa terurai atau diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam campuran bahan-bahan tadi. Nah, setelah kita aduk rata, kemudian kita tutup wadah ini atau ember cat. Teman-teman selain menggunakan ember cat ini juga bisa menggunakan wadah lainnya ya, asalkan ada tutupnya. Jadi bisa tertutup rapat. Nah, kita biarkan selama kurang lebih 1 bulan. Dan ini hasil dari proses pupuk organik cair kita yang dibiarkan selama 1 bulan. Dan terlihat rumput di bagian atasnya itu mulai menghitam ya. Itu menandakan proses dari penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme sudah berjalan dengan baik. Dan ini sudah bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Nah, sebelum diberikan ke tanaman, ini dapat kita encerkan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung diberikan kepada tanaman karena terlalu pekat, terlalu kental. Jadi menurut teman-teman, untuk pengenceran itu tergantung dari hasil yang didapat ya. Kalau misalnya terlihat sangat kental airnya, itu perbandingannya bisa lebih banyak air dibandingkan pupuk organik cairnya. Tapi kalau misalnya tidak terlalu terlihat kental ataupun encer seperti warna teh gitu, nah itu ya dapat dikira-kirakan karena ini merupakan bahan organik, jadi perkiraan saja. Kalau untuk ini hasil dari pupuk yang saya buat ini, saya melakukan pengenceran dengan perbandingan 1:5 hingga 1:10. Itu untuk pengocoran ya, atau langsung disiram ke polybag. Dan ini juga bisa untuk disemprotkan ke daun tanaman. Tapi sebelum disemprotkan harus disaring terlebih dahulu agar bagian ampasnya itu tidak menyumbat dari saluran semprot kita. Kalau untuk pengaplikasi yang disemprotkan itu harus lebih encer lagi karena langsung diserap oleh tanaman dari daun. Dan pupuk ini juga tidak mengeluarkan aroma yang begitu menyengat ya teman-teman. Jadi ketika kita tutup, asalkan tutupnya rapat, itu aromanya tidak akan keluar. Dan pupuk ini saya taruh saja di belakang rumah atau di dapur. Yang penting tidak terkena matahari. Sekian dulu video dari saya. Jika teman-teman suka, silahkan like dan share video ini. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.